Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Angsori. Saya di sini akan menerangkan materi tentang manajer. Manajer adalah orang yang melaksanakan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pemimpin, dan pengendalian organisasi. Manajemen dan manajer. Secara umum, manajer berarti setiap orang yang mempunyai tanggung jawab atas bawahan dan sumber daya organisasi lainnya. Manajer dapat diklasifikasikan dengan dua cara, di antaranya menurut tingkatan dalam organisasi dan kegiatan-kegiatan organisasi untuk mana bertanggung jawab umum dan fungsional. Tingkatan manajemen dalam organisasi membagi menjadi 3 golongan, antaranya ada manajer lini pertama, manajer menengah, dan manajer puncak. Manajer lini pertama memimpin dan membawahi tenaga operasional. Manajer menengah membawahi dan mengarahkan kegiatan manajer lini pertama. Dan manajer puncak bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi. Adapun tingkat manajemen dalam organisasi, tingkatan yang paling pertama adalah manajer puncak, yang kedua manajer menengah, yang ketiga manajemen pertama, dan yang paling bawah adalah karyawan operasi. Tingkatan manajemen membedakan pula fungsi-fungsi manajemen yang dilaksanakan. Manajemen administratif berurusan dengan penetapan tujuan, perencanaan, penyusunan, penggawaian, dan pengawasan kegiatan-kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan. Manajemen operatif mencakup kegiatan motivasi, supervisi, dan komunikasi dengan para karyawan untuk mengarahkan mereka mencapai hasil-hasil efektif. Semakin tinggi tingkatannya, mereka menjadi lebih banyak terlibat dengan manajemen administratif. Adapun perbedaan manajemen administratif dan operatif dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Manajemen administratif, penentuan tujuan, perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, dan pengawasan. Sedangkan manajemen operatif, pengarahan dengan memotivasi, supervisi, dan komunikasi. Manajer fungsional dan umum. Atas dasar ruang lingkungan kegiatan yang dikelola, manajer dapat diklasifikasikan sebagai manajer fungsional, mempunyai tanggung jawab satu kegiatan organisasi. Manajer umum mengatur, mengawasi, dan bertanggung jawab atas suatu kerja keseluruhan atau yang mencakup beberapa kegiatan fungsional suatu kegiatan. Manajer pendekatan kegiatan. Dalam praktek sering dijumpai para manajer mengalami kesulitan untuk memahami hubungan antar fungsi-fungsi manajerial dengan kenyataan yang dikerjakan. Manajer sering menyatakan bahwa mereka sebagai besar waktunya untuk menghindari rapat, bicara lewat telepon, menulis atau membaca memo, menerima atau menemui tamu, dan sebagainya. Tersebut bukan fungsi-fungsi manajerial, tetapi sarana-sarana melalui mana fungsi-fungsi manajerial melaksanakan apa yang dilakukan manajer. Manajer adalah perencana, pengorganisasian, pemimpin, dan pengawas. Kenyataannya, setiap manajer mengambil peranan yang lebih luas untuk menggerakkan organisasi menuju sasaran yang telah ditetapkan. Tugas-tugas penting yang dilaksanakan manajer, di antaranya 1. Manajer bekerja dan melalui orang lain. Istilah orang mencakup tidak hanya di bawahan dan atasan, tetapi juga manajer lainnya dalam organisasi. 2. Manajer memandukan dan menyeimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan dan menetapkan prioritas-prioritas. 3. Manajer bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Manajer ditugaskan untuk mengelola pekerjaan-pekerjaan tertentu dengan sukses. 4. Manajer harus berpikir secara analitis dan konseptual. Manajer harus mampu merinci dan memisah-misahkan suatu masalah, menganalisa dan mencari penyelesaian yang layak dan akurat. 5. Manajer adalah seorang mediator. Jika saling tidak sepakat atau tidak setuju atau saling bertentangan, manajer dituntut perannya sebagai mediator.
manajer adalah seorang politisi. Manajer harus mengembangkan hubungan baik untuk mendapatkan dukungan atas kegiatan, usulan, atau keputusan-keputusannya. Manajer harus efektif menginginkan politik dengan mengembangkan kerjasama dengan para manajer lain dalam organisasi. 7. Manajer adalah seorang diplomat. Manajer mungkin harus berperan sebagai wakil resmi organisasi kerjanya pada pertemuan-pertemuan organisasional. Manajer mungkin juga mewakili organisasi dalam urusan dengan pelanggan, pejabat, pemerintah, atau organisasi lain. Keterampilan-keterampilan manajer. Pada umumnya, untuk menjadi manajer yang efektif dibutuhkan keterampilan-keterampilan. Di antaranya 1. Keterampilan konseptual adalah kemampuan mental untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh kepentingan dan kegiatan organisasi. 2. Keterampilan kemanusiaan adalah kemampuan untuk bekerja dengan memahami dan memotivasi orang lain baik sebagai individu ataupun kelompok. 3. Keterampilan administratif adalah keseluruhan keterampilan dan berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, kepegawaian, dan pengawasan. 4. Keterampilan teknik adalah kemampuan untuk menggunakan peralatan, prosedur, atau teknik dari suatu bidang tertentu. 5. Keahlian dalam mengelola waktu, keahlian dalam memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Setiap keterampilan harus dimiliki oleh setiap manajer. Hanya untuk tingkatan manajemen yang berbeda akan berbeda proporsi masing-masing. Ini ada kata-kata referensi. Waktu Anda adalah peluang Anda. Waktu Anda adalah kehidupan Anda. Gunakan waktu Anda sebaik-baiknya untuk hal-hal yang bermanfaat. Cukup sekian dari saya, kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.